News ST Burhanuddin dipilih oleh Joko Widodo untuk menjabat sebagai Jaksa Agung. Burhanuddin sendiri mulanya adalah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Kejaksaan Agung. Karirnya dalam dunia kejaksaan dimulai pada tahun 1991. Ia sudah mulai mengikuti pendidikan pembentukan jaksa. Pada tahun 1999, Burhanuddin ditugaskan di sejumlah jabatan. Jabatan tersebut yakni Kepala Kejaksaan Negeri Bangko Jambi, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jambi, Asisten Pidana Khusus Kejati NAD, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Asisten Pengawasan Kejati Jawa Barat, dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NAD. Burhan lahir di Cirebon pada 17 Juli 1954 dan mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Diponegoro pada tahun 1983. Ia juga merupakan lulusan Magister Manajemen UI 2001. Berorientasi pelayanan. Kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Profesor ST Burhanuddin telah menunjukkan tingkat kepercayaan publik yang demikian tinggi. Hal ini didasarkan tidak saja oleh karena penegakan hukum kepada kasus-kasus mega korupsi besar, namun juga pada pendekatan humanis berhati nurani kepada masyarakat kecil. Tidak heran, ini bisa dibuktikan oleh hasil lembaga survei yang kredibilitas dan akurasinya diakui. Atas inisiatif Bapak Burhanuddin pula lah, Rumah Restoratif Justice tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu sebuah program dan aturan yang memupus stigma hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yang kedua, akuntabel. Gaya kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang berani, tegas, tidak pandang bulu, juga humanis membuat kerja kejaksaan terus menuai apresiasi. Burhanuddin juga menghimbau agar anggota IAD menerapkan pola hidup sederhana dan tidak hedonis. Bahkan Burhanuddin mengancam akan mencopot pegawai yang pamer harta. Burhanuddin juga memerintahkan kepada jajarannya untuk mematikan peralatan kantor setiap pulang kantor, dan untuk tidak memakai kendaraan dinas di luar kepentingan kantor. Dalam masa kepemimpinannya, ST Burhanuddin juga memakai pihak ketiga untuk perjalanan dinas, di mana hal ini untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan ataupun fraud. Jaksa Sanitari Burhanuddin merupakan seorang jaksa yang kompeten. Hal ini dibuktikan dengan beliau menjabat sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia sejak tahun 2019. Jaksa Agung merupakan sebuah jabatan tertinggi dari seorang jaksa di Indonesia. Di bawah kepemimpinan beliau, Kejaksaan Republik Indonesia memperoleh penghargaan sebagai The Best Institutional Leader dari Obsession Media Group pada acara penghargaan Obsession Award 2023 karena beliau berhasil membawa Kejaksaan Republik Indonesia menjadi lembaga penegak hukum yang baik, harmonis, dan modern. Nilai berakhlak harmonis ditunjukkan oleh Bapak Burhanuddin dengan merangkul setiap jajarannya tanpa memandang perbedaan status sosial, suku, maupun agama, dengan ditunjukkan memberikan ucapan ataupun turut hadir pada penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan. Sistem manajerial kejaksaan juga tak luput dari perhatian Bapak Burhanuddin untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif. Berusaha memperbaiki posisi dan jabatan kejaksaan agar diisi oleh orang-orang yang kompeten, kredibilitas, dan berkualitas, bukan berdasarkan asas suka tidak suka. Dengan kinerja yang meningkat ini, kepercayaan masyarakat pun meningkat menjadi 77%. Mengemban amanah sebagai Jaksa Agung bukanlah perkara yang mudah. Menegakkan dan memperbaiki sistem hukum di Indonesia adalah hal besar yang harus dipikul. Bentuk loyalitas terhadap bangsa dan negara ditunjukkan melalui keberhasilannya meringkus para koruptor, mafia hukum, dan melakukan penyelamatan uang negara hingga triliunan. Masuk melakukan pembedahan pada internal kejaksaan, ungkapan kasus penerimaan suap oleh mantan jaksa Pinangki. Perilaku adaptif. Bapak ST Burhanuddin telah melakukan beberapa reformasi di Kejaksaan Agung selama menjabat sebagai Jaksa Agung. Salah satunya adalah dalam hal peningkatan pelayanan publik. Bapak ST Burhanuddin telah memperkenalkan sistem informasi yang lebih modern dan terintegrasi di dalam tubuh Kejaksaan Agung, seperti penggunaan sistem informasi penanganan perkara atau SIPP yang dapat mempermudah proses penanganan perkara dan pelayanan publik yang lebih cepat dan efektif, dan memperkenalkan beberapa inovasi
inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kejaksaan Agung, seperti program Jaksa Mengajar yang bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pengembangan sistem pengaduan masyarakat atau SPM sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi. Sikap kolaboratif. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin telah menjalin berbagai kerjasama dengan pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Beberapa kerjasama yang telah dilakukan adalah, yaitu kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik di Kejaksaan Agung. 2. Kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dan lembaga-lembaga penegak hukum di negara-negara lain dalam hal pertukaran informasi dan penanganan kasus tindak pidana lintas batas. Kemudian, kerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta lembaga pemasyarakatan dalam hal pemasyarakatan narapidana dan peningkatan kapasitas pegawai. Dan saya ngajak teman-teman, ayo kita sama-sama bahwa tanggung jawab mengembalikan citra kejaksaan adalah kita bersama. Bukan saya, bukan para anggota kejaksaan, tapi kita semua. Saya akan rangkul semua. Tetapi ke depan insya Allah, saya yakin cita-cita mengembalikan marwah kejaksaan itu akan tercapai.